Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik kelas 10 tingkat SMA atau SMK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal untuk persiapan PAT di mata pelajaran PAI semester genap tahun 2021-2022. Mudah-mudahan pembahasan soal ini bisa bermanfaat sekaligus sebagai ikhtiar kalian untuk mendapatkan hasil yang maksimal khusus di mata pelajaran PAI. Untuk latihan soal ini berbentuk pilihan ganda yang akan kita bahas ya, dari mulai nomor 1 nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, kita mulai dari nomor yang pertama. Nomor 1, menurut hukum Islam, suatu perbuatan apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan pahala disebut dengan. Nah, ini secara umum dalam hukum Islam ada 5, ada wajib, ada haram, ada mubah, ada makruh, ada sunnah. Nah, wajib dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Haram dilakukan berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau mubah boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau makruh ini dikerjakan, lebih baik ditinggalkan. Nah, jadi jawabannya adalah sunnah. Sunnah ini dilakukan ya dapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Seperti pelaksanaan puasa Senin Kamis ataupun sholat duha. Bagi yang memang sudah biasa melakukannya, maka itu berpahala. Kalaupun tidak menjadi dosa. Baik, kita masuk ke nomor yang kedua. Bagaimana kedudukan Al-Quran berdasarkan ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Nah, ini kata kuncinya adalah syifa, kemudian rahmatul lil mu'minin. Nah, jawabannya adalah syifa itu diartikan dalam bahasa kita adalah obat. Rahmat ya rahmat. Lil mu'minin ya orang-orang yang beriman. Jadi jawabannya adalah E. Yang ketiga, Al-Quran merupakan pembeda. Ini pun kata kunci. Jadi setiap soal itu punya kata kunci masing-masing. Jadi kalau kalian sudah paham sekaligus ngeh dalam soal itu ada kata kuncinya, otomatis soal sepanjang apapun kalau sudah ditemukan kata kuncinya itu sangat mudah. Nah, pembeda ini nama lain dalam Al-Quran yang disebut dengan Al-Furqan. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian yang keempat, ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan pada Nabi Muhammad. Nah, setidaknya bunyinya itu al-yauma. Nah, itu diawali dengan kata al-yauma. Terakhir, ayat terakhir yang turun pada saat Nabi melaksanakan haji wada, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Jawabannya adalah D. Nah, hati-hati, biasanya banyak pengecoh di setiap soalnya, jadi pastikan harus tepat. Yang kelima, hadis yang berdasarkan perkataan Rasul. Nah, jadi hadis itu terbagi 3. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Jadi jawabannya yang A, B ini salah. Karena sohih, kemudian ahad ini dilihat dari kualitas hadis atau jumlah perawi. Kalau macam-macam hadis berdasarkan pengertian ada 3. Hadis qauliyah, fi'liyah, takririyah. Qauliyah ini berdasarkan perkataan Nabi, fi'liyah berdasarkan perbuatan Nabi, takririyah itu diamnya Nabi atau persetujuan Nabi. Jadi jawabannya adalah C. 6. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat, menunjukkan sunnah yang bersifat qauliyah. Ini pernah diucapkan oleh Nabi. Kemudian yang ketujuh ada ijtihad menurut bahasa berarti mencurahkan segenap pikiran, tenaga, itu disebut dengan ijtihad. Ini materi kelas 10 ya, tentang ijtihad. Kapan dimulainya ijtihad? Kalau kita lihat dalam kajian sejarah, ijtihad ini dimulai dari masa Khulafaur Rasyidin. 9. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Penerimanya disebut mustahik, orang yang berzakatnya disebut muzaki. Amil orang yang mengurus. Asnaf ini golongan. Du'afa ya orang yang berhak menerima zakat. Salah satu asnaf atau golongan. 10. Mengeluarkan zakat mal hukumnya wajib apabila telah memenuhi nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batas jumlah harta terkena wajib zakat. Jadi kalau misalkan harta kita belum sampai kepada standar nisabnya, maka belum wajib zakat. Tapi kalau sudah lebih nisabnya ukuran harta kita, maka itu sudah menjadi wajib. 11. Dalil tentang 8 golongan penerima zakat itu tertera dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-6. 12. Perbuatan yang membedakan antara haji dan umroh. Nah, banyak yang belum mampu membedakan antara haji dan umroh. Nah, dalam rukunnya haji dan umroh secara umum hampir sama ya. Tempatnya sama, cuma nanti ada rukun-rukun yang berbeda.
Seperti yang berbeda itu adalah ada kalau di haji itu ada kegiatan wukuf. Wukuf itu berdiam diri di padang Arafah, sementara umroh tidak ada pelaksanaan seperti itu. Waktunya pun berbeda. Haji itu tidak sembarangan, harus di bulan haji, sementara umroh di bulan kapanpun itu bisa melaksanakan umroh. 13 walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ibadah haji itu diwajibkan bagi orang yang manis tatoa, bagi orang yang mampu. Jadi kalau nggak mampu nggak wajib, ya belum ada kewajiban itu. 14 tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah disebut tawaf apa? Tawaf terakhir ya, tawaf wada namanya. 15 mengeluarkan sebagian harta yang bersifat tetap untuk kepentingan umat disebut dengan wakaf. Ya, disebut dengan wakaf. Ada zakat, sodako, infak. Nah, yang paling tepat adalah wakaf. 16 berikut ini yang termasuk rukun wakaf kecuali orang yang menjadi saksi wakaf. Ini tidak menjadi rukun. Sigot harus ada. Orang yang mewakafkan harus ada. Yang menerima barangnya otomatis jelas harus ada juga. Syarat wakaf kecuali harta wakaf boleh digunakan oleh orang yang menerima wakaf. Ini pengecualian ya. 18 kadal fakru ayakuna kufron. Khalifah yang mengatakan perkataan di sini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 19 yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena iman dan ilmu. Utul ilma darajat. 20 contoh perilaku bersemangat menurut ilmu adalah ketika ulangan mencontek agar hasilnya maksimal. Nah, di bawah ini contoh perilaku bersemangat menuntut ilmu. Kira-kira yang mana? Kecuali ini harusnya ya. Memiliki semua buku pelajaran, taati semua tata tertib, ketika ulangan mencontek agar hasilnya maksimal. Ini salah. 21 di antara Nabi dan Rasul yang memiliki ilmu daripada harta sehingga akhirnya menguasai ilmu yang sangat luas adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Baligu anni walau ayah. Ya, sampaikanlah kepadaku walau satu ayat. Jadi ini tentang menyampaikan ilmu walaupun sedikit. 23 ikhlas, ia akan peroleh pahala amal jariah beragam. Amal jariah beragam, amal perbuatan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. 24 sikap semangat mengajarkan ilmu pada orang lain disebut sebagai bentuk dakwah. Ini materi dakwah nih. Bilhal karena dakwah dilakukan dengan memberikan contoh yang baik kepada orang lain. 25 pertama-tama seruan Rasul kepada kita melihat kemungkaran adalah mengubah dengan apa? Lisan atau pembicaraan. Nah, ini yang paling tepat. Berikut ini yang bukan tugas-tugas malaikat. Yang B, C, D, E semuanya betul. Yang salah adalah acuh terhadap perintahnya. Gak mungkin ya yang namanya malaikat acuh. 27, seorang menjadi lebih hati-hati, lebih semangat karena merasa diawasi oleh makhluk ciptaan Allah yang bertugas untuk mengawasi merupakan bagian dari hikmah beriman kepada malaikat. 28 malaikat yang bertugas mencabut nyawa, gampang. Malaikat Israel. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur hujan, rizki, Israfil meniup sangkakala, Ridwan menjaga surga. 29 malaikat merupakan makhluk mulia. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan sifat-sifat malaikat adalah gemar beramal soleh sesuai kehendaknya. Karena malaikat ini selalu melakukan tugasnya perintah Allah sesuai dengan perintah Allahnya. Tidak mungkin ada kehendak karena tidak memiliki nafsu. 30 Rashid selalu jujur dalam bertindak. Tidak pernah malas, selalu percaya diri. Ia tidak mencontek walaupun pengawas ujian tidak melihatnya. Rashid yakin keberadaan malaikat. Malaikat apa nih? Tidak mencontek adalah malaikat Raqib, mencatat amal baik gitu ya. Karena sudah ada yang mencatat. 31 seorang yang mengimani adanya malaikat akan terlihat dalam sikap dan perilaku. Yang bukan merupakan tanda-tanda orang yang beriman pada malaikat adalah percaya pada ramalan bintang. Aquarius, Pisces gitu ya. Kemudian apalagi lah banyak gitu ya. Nah, ada kan yang sangat percaya pada ramalan bintang. Nah, dalam Islam itu tidak diperkenankan. 32 salah satu hikmah beriman pada malaikat mendidik seorang muslim untuk selalu disiplin dengan segala hal karena apapun yang dilakukan seorang akan diminta. 33 datangi hari akhir merupakan peristiwa hancur leburnya dunia. Ditandai dengan tiupan sangkakala.
malaikat yang bertugasnya adalah Israfil. Salah satu ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, Faqad dolla dolalam ba'ida. Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. 35, Faqad dolla dolalam ba'ida. Hukum bacaan tajwid potongan ayat yang digaris bawahi adalah, nah yang garis bawahinya ini lebih kepada ini, lamba. Berarti jawabannya adalah iklab. 26, nafsu yang mendorong manusia selalu berbuat keburukan adalah nafsul lawamah. Ikut berbahagia apabila melihat orang lain mendapatkan nikmat, sikap terpuji yaitu husnudzon pada orang lain. Apabila kita tidak mampu mengendalikan diri sendiri, maka akan timbul madarat yang besar, yaitu kesewenang-wenangan semakin merajalela. Ini yang akan terjadi. 39, sikap-sikap berikut ini yang tidak mencerminkan kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 adalah mengalihkan kemarahan dengan banyak berolahraga. Ini tidak ada kaitannya ya. 40, ukhuwah Islamiyah merupakan hubungan persaudaraan yang teramat indah karena didasari oleh persamaan akidah. 41, mengendalikan hawa nafsu memerlukan kekuatan mental dan sangat sulit. Berikut ini yang bukan termasuk kiat-kiat mengendalikan hawa nafsu adalah memperbanyak kebaikan agar diketahui orang. Artinya dia ria, ya, ingin dipuji orang, maka itu kurang tepat. 42, apabila orang lain mendapat nikmat, sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang muslim adalah turut berbahagia dan mendoakan kebaikan. Jadi tong riweuh ya, tetangga beli mobil, kita yang riweuh, panas tiris dan lain-lain. Nah, itu kurang tepat. Husnudzon akan memberikan efek ketenangan bagi yang menerangkannya. Dalam bahasa populer, husnudzon dikenal juga dengan istilah positive thinking. Inna ba'dadh dzanni, ya, ini ayatnya tentang jauhilah sebagian prasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. 45 terakhir, bacaan tajwid pada potongan ayat di garis bawahi ini adalah kira-kira apa? Ini mohon maaf ya, ayatnya berantakan, tapi yang paling penting adalah ketika nun mati berhadapan dengan huruf iya, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Baik anak-anak, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga hasil PAT-nya untuk mata pelajaran PAI diberikan kelancaran dan hasilnya memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.